Pak Prabowo Gibran menang, saya bilang ini menjadi satu program yang andalan. Bagi paslon-paslon lain pasti akan bilang ini pemborosan gitu ya. Tapi bagi kami, setelah kami jelaskan bahwa ini sangat menghemat buat ibu-ibu. Nah, kalau menurut saya waktu pada saat debat juga ada penilaian tentang berapa nilai dan yang lainnya, menurut saya nggak etis itu. Dilamar sekali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak. Terus kemudian keempat kali saya mau nanya, ditolak atau diterima? Kami Forum Komunikasi Tokoh Agama dan tokoh masyarakat Kota Cirebon dengan ikhlas dan penuh keyakinan untuk Indonesia lebih baik serta Kota Cirebon lebih maju dan sejahtera. Maka dengan ini kami menyatakan siap mendukung sepenuh hati dan berjuang secara ikhlas serta berkomitmen mengajak seluruh lapisan masyarakat Kota Cirebon untuk memperjuangkan dan memenangkan paslon nomor 2 Prabowo dan Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika di podcast Banten High. Saya sedang di acara deklarasi Prabowo Gibran yang digelar oleh Forum Silaturahmi Tokoh Agama dan Masyarakat di Kota Cilegon yang mengundang Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cilegon dan sudah hadir bersama saya Pak Heldy Agustian. Assalamualaikum Heldy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Heldy? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah harus sehat dong. Luar biasa. Pak Heldy ini Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cilegon sekaligus Wali Kota Cilegon. Tapi di sini sebagai Ketua DPC Gerindra Pak. Hari ini kita lagi cuti. Cuti ya Pak ya. Wah, luar biasa. Ini acara apa Pak Wali sampai mengundang Pak Heldy ini? Yang pertama ada beberapa dari tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memang pernah berdiskusi. Mereka ternyata mencermati, melihat tentang visi misi dari para paslon ini. Nah, dari itu mereka ingin ketemu saya pada saat itu dan berkeinginan untuk mendeklarasikan ya hari ini sebagai bentuk dukungan dan doa agar supaya 02 ini, paslon 02 ini, Prabowo Gibran ini bisa menang lah di Kota Cilegon ya, harus menang gitu. Kenapa? Karena program-program ini sangat berinteraksi kepada pondok-pondok pesantren terutama. Karena ada program, salah satunya adalah program makan siang gratis plus minum susu. Itu salah satu program yang mereka cermati juga. Mereka cermati itu. Nah, setelah kita diskusi, itu kan memang diperuntukkan untuk seluruh sekolah kan, seluruh lapisan sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, negeri swasta, terus kemudian ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah pastinya kan, berikut dengan pondok-pondok pesantren dan berikut dengan dana abadi pesantren gitu ya. Jadi mereka berpikir bahwa selama ini memang pondok-pondok pesantren itu rata-rata ya karena rata-rata banyak yang gratis juga kan ya, untuk makan dan yang lainnya gitu loh. Nah, kami jelaskan pada saat itu yang pertama bahwa insya Allah Allah ridho Pak Prabowo Gibran menang, saya bilang ini menjadi satu program yang andalan. Bagi paslon-paslon lain pasti akan bilang ini pemborosan gitu ya. Tapi bagi kami setelah kami jelaskan bahwa ini sangat menghemat buat ibu-ibu karena anaknya udah pasti makan 4 sehat 5 sempurna plus susu. Jadi uang jajannya bisa ditabung. Yang pertama itu. Yang kedua adalah begitu hebat pemikiran Pak Prabowo Gibran ini, artinya bahwa program ini sangat cemerlang menurut saya. Jadi zaman kecil saya ingat banget ibu saya selalu minumin susu terus gitu ya. Dan ini berarti menurut Pak Heldy mengena bagi program ini? Mengena sekali. Terus kemudian kalau anak-anak ini udah pasti makan 4 sehat 5 sempurna dan minum susu terus, maka yang sering disebut-sebut generasi emas tahun 2045, ya persiapannya sama sekarang ini. Bukan omong kosong gitu. Bukan omong kosong gitu ya. Jadi artinya selama 5 tahun minum susu terus kan pasti kan
dari sisi gizi, ya kan, dari sisi yang lain kecerdasan pasti akan meningkat dalam rangka mempersiapkan generasi emas tahun 2045. Yang ketiga, para pesantren-pesantren ini kan merasa terbantu tentunya, ya kan, dengan program makan siang dan susu ini juga berlaku untuk para santri sehingga mereka sehat, cerdas, gitu kan. Nah, kemudian yang keempat secara ekonomi. Apa secara ekonomi? Kan dengan banyaknya sekolah yang ada di kota Cilegon, kita ini ada 60 pesantren. Sekolah kurang lebih ada 400-an. 400-an. Ya. Kan nggak mungkin kita minta susu dari kabupaten kota lain. Karena mereka juga pasti akan kekurangan. Akan tumbuh pengusaha-pengusaha, peternak-peternak susu di Cilegon. Oh, ikutannya. Iya, sisi lainnya. Artinya kan multiplier efeknya kan gitu ya. Nah, terus kemudian ada pengusaha telur, pengusaha ayam, pengusaha sayur mayur, gitu, pengusaha ikan juga, nelayan pada semangat secara keseluruhan kan gitu kan. Nah, terus kemudian pengusaha, para petani nanti, mereka pasti akan meningkatkan produktivitasnya karena kebutuhannya adalah kebutuhan untuk kabupaten kota masing-masing. Artinya Pak Hedi melihat bahwa di tengah peluang di tengah sorotan soal penghamburan lah segala macam, bahwa ini ternyata diterima oleh masyarakat. Terus kemudian lagi bisa jadi akan tumbuh pengusaha-pengusaha baru dalam bidang catering, ya kan? Karena di Cilegon ini kan ada 300-an kurang lebih RW, kalau sekolahnya itu kan lebih kan gitu kan. Sesuai dengan program Pak Hedi ya, UMKM itu. Ya pastilah. Terus kemudian yang paling terpenting lagi tadi, pondok pesantren kan bisa mengelola. Ya, dia bisa ngelola sendiri juga kan gitu. Kalau memang dananya turun secara langsung atau tidak langsung, bisa mengelola, artinya makanannya, menunya sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna plus susu. Nah, ini kan keuntungan sangat besar sekali bagi mereka. Makanya mereka datang kepada kami ingin sepenuh hati, dengan keikhlasan hati, ingin mendukung paslon nomor 2 ini. Ya kan, karena tadi item-item tadi itu berdampak kepada kebutuhan dan kepentingan mereka juga gitu loh. Jadi win-win solution lah. Jadi oleh karena itu ya udah kita bilang dukung Pak Prabowo-nya. Nah, mereka ingin sekali, makanya mereka dengan forum tokoh agama ya, komunikasi tokoh agama, terus kemudian tokoh masyarakat Kota Cilegon ini tidak mungkin menampung secara keseluruhan kan. Mereka sampaikan sama kami perwakilan-perwakilan dari setiap kelurahan-kelurahan yang mereka undang. Nah, alhamdulillah Rabbil Alamin dapat realisasi pada hari ini dan sudah deklarasi tadi. Ya, mereka punya keinginan dengan setulus hati ingin memperjuangkan dan memenangkan tentunya paslon nomor 2 di Kota Cilegon yang kita cintai ini. Dan buat Pak Heldi, program Prabowo Gibran sesuai dengan apa yang dirancang Pak Heldi begitu ya, bersamaan sebagai dengan kepala itu. daerah. Ya, artinya bagaimana SDM ini dengan baik dikelola begitu ya. Ya kan di Cilegon kan punya juga kan beasiswa full sarjana. Pemerintah sudah menyiapkan 1.000 orang per tahun atau totalnya 5.000 orang kali 8 semester kali 3 juta rupiah sebanyak 120 miliar bagi anak-anak miskin atau kurang mampu atau anak yang mampu tapi berprestasi bisa kuliah di seluruh universitas negeri se-Indonesia atau 21 universitas seprovinsi Banten, bahkan sekarang sudah kita buka ke luar negeri. Jadi intinya makannya udah disiapin yang sehat, sekolahnya disiapkan udah. Iya kan? Kita nah, siapin. Jadi apa? Saling mengisi ya? Saling menunjang. Melengkapi. Dan Pak Hedi sekarang Gerindra lagi kan? Iya, betul. Nah, Pak Wali, selain makan siang gratis, bagaimana kemudian mensosialisasikan program lainnya, dan yang menurut Pak Hedi program apa lagi yang kayaknya mengena juga buat masyarakat dari program yang dijanjikan oleh Prabowo Gibran ini? Ya, sebagian besar memang kalau kita lihat mereka tentunya telah membaca ya. Program ini menjadi program unggulan salah satunya yang mereka melihatnya ya. Nanti dikonektingkan dengan apa yang sudah kita lakukan pada saat ini. Tadi juga mereka bertanya, sempat berteriak juga untuk Heldi 2 periode katanya seperti itu ya. Saya bilang kalau 2 periode ya harus 1 jalur. Karena di Cilegon ini wali kotanya Gerindra, mudah-mudahan Gerindranya Allah kasih ridho bisa menang jadi ketua DPRD, terus kemudian Pak Presidennya juga dari Prabowo Gibran gitu ya, artinya Pak Prabowo selaku ketua umum Gerindra, tentunya kan nanti kalau 1 jalur kan lebih enak kita, ya kan, lebih memajukan. Saya ingat kan
pada saat debat cawapres, kenapa Solo begitu pesat perkembangan, banyak bantuan dan yang lainnya, ya nggak usah dijawab sebetulnya itu kan. Karena apa? Karena wali kota dengan presidennya kan satu jalur. Nyambung. Nanti Herdi sama Pak Prabowo nyambung gitu ya. Iya kan? Betul nggak? Iya. Dan ini kan kita bukan untuk kepentingan pribadi, tapi ini adalah untuk kepentingan masyarakat Cilegon tentunya seperti itu ya. Jadi kita pengen udah saatnya lah, karena secara leadership ini sangat hebat. Ini Partai Gerindra ini luar biasa, berdiri tahun 2008, baru 16 tahun ini kan, tapi sudah saat ini posisi kedua se-Indonesia. Sementara nomor 1 dan nomor 3-nya adalah partai-partai yang begitu lama. Artinya Pak Herdi ke Gerindra sudah merasa tepat lah ya? Sangat tepat, sangat tepat. Ya kan? Artinya bahwa kecintaan masyarakat terhadap figur seorang Pak Prabowo ini sangat luar biasa. Saya ingat banget dulu iklan-iklannya pertama kali bagaimana para petani, para nelayan dan yang lainnya kan gitu, itu diangkat oleh beliau. Nah ini kan dampaknya nanti, makan ini kan nelayan semangat, para petani semangat, ya kan? Ya. Terus kemudian lagi para peternak ayam, telur, terus kemudian peternak sapi juga semangat semuanya kan? Dijadikan satu dengan para pengusaha-pengusaha catering, ya kan? Secara nggak langsung, secara ekonominya kan bertambah, banyaknya orang bekerja. Banyaknya orang katakanlah menjadi pengusaha, ya kan, bisa jadi nanti dari pengumpul dikumpulkan kembali, terus kemudian pasti bagaimana memenuhi kebutuhan anak-anak makan dan minum susu ini tidak mungkin kita minta dari kabupaten kota lain, karena kabupaten kota lain juga sekolahnya banyak, nggak mungkin bisa terpenuhi juga kan gitu, maka otomatis otonomi daerah, pemerintah daerah punya peran di situ. Ya kan, dan manfaatnya buat siapa? Ya buat masyarakat lagi, kita kembalikan lagi seperti itu. Nah, secara leadership kita lihat bahwa karena Pak Prabowo ini juga mereka tadi sampaikan juga seorang pejuang ya kan, luar biasa. Ya kan? Patriot. Saya juga kan nyalon begitu, sekali nyalon gagal, 2 kali digagalin, 3 kali baru menang kan gitu ya. Oh iya. Ya kan? Ada kesamaan mirip antara Pak Prabowo dan Herdi gitu ya. Pengalaman, nggak mungkin yang namanya bayi lahir langsung bisa jalan, semua based on proses. Nah, prosesnya Pak Prabowo menurut saya mulai dari wakil presiden, jadi presiden lagi kan gitu kan, ibaratnya nyalon presiden. Ya mudah-mudahan Allah ridho tahun ini menang gitu ya, karena masyarakat gitu. Kalau kita ilustrasikan gampang Pak Yadi, Kang Yadi. Kalau Kang Yadi katakanlah punya anak perempuan, dilamar sekali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak. Terus kemudian keempat kali saya mau nanya, ditolak atau diterima? Diterima kali, capek kali nolaknya. Iya kan? Pasti diterima. Kenapa? Karena betul-betul sungguh-sungguh melamar. Nah, nyalon presiden ini nggak mudah. Pasti serius nih gitu ya? Serius, betul gitu loh. Ya kan? Terus kemudian kedua, selain serius, masa iya sih kita tidak punya jiwa ewo-pekeo? Artinya apa? Wah, iya berarti dia serius nih. Nggak ada orang yang mau jatuh bangun kecuali dia serius gitu ya? Iya, ini benar-benar serius. Gitu loh kan? Artinya dia nih sebagai seorang pejuang yang sangat luar biasa menurut saya. Saya juga kan pejuang, 3 kali baru jadi kan gitu. Mudah-mudahan Allah kasih ridho 4 kali ini Pak Prabowo jadi. Kita kasih kesempatan lah buat lagi orang-orang yang serius, ya kan? Apapun di luar orang berbicara apapun kita nggak usah dengerin itu. Tapi kita melihat keseriusannya. Nyalon wali kota aja seperti itu, apalagi nyalon presiden. Begitu harus keliling-keliling se-Indonesia, lo bayangin lo. Dengan usia beliau sekarang yang sangat luar biasa, masih tetap semangat, tenaga, waktu, pikiran, dan sebagainya lah. Dan saya meyakini itu, mudah-mudahan ya tadi, ya kan, anak kita dilamar sekali, 2 kali, 3 kali, masa 4 kali, berarti kita nggak punya perasaan dong, ya kan? Bener nggak? Iya. Ya kan, masa iya sih kita. Artinya ada salah satu kesamaan itu yang membuat Pak Herdi saya lihat all out ya. Apa itu salah satunya kesamaan? Ya, salah satunya kan memang kita sekarang kan dari tahun 2014 saya bela beliau, 2019 saya bela beliau. Bahkan 2014 dulu kan di dekat Kopassus itu kan saya punya ada showroom dulu kan. Itu kan tempat relawan-relawan semua se-Banten waktu itu. Ya kan 2019 dengan berkaryanya saya juga bela Pak Prabowo gitu loh. Nah, apalagi sekarang saya udah di Gerindra. Ya kan udah pasti kita all out untuk bela beliau gitu, maksudnya seperti itu. Jadi artinya dari sisi tadi saya bilang seorang pejuang, dari sisi katakanlah ibaratnya negarawan ini luar biasa beliau ini. Saya pun belum tentu lo bisa seperti beliau gitu loh. Pasti sakit hati. Ya, pada saat katakanlah ibaratnya kita terpuruk apa gitu ya?
berkompetisi, terus kemudian kalah. Belum tentu lawan mengakui, belum tentu lawan mengakui kesatriaannya. Beliau itu kesatria, beliau ini negarawan. Bisa bayangin dari zaman dulu kan cebong sama kampret kan selalu ribut-ribut terus kan gitu kan. Demi bangsa dan negara, kalau saya pelajari, beliau itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena tahu aturan, tahu ketentuan, dinyatakan. Dan saya yakin lah pada saat beliau ditunjuk sebagai menteri pun, bukan Menko loh, menteri pun ibaratnya pasti hati beliau itu bertentangan gitu ya. Tapi demi bangsa dan negara, demi katakanlah ibaratnya tadi yang ribut-ribut terus antara cebong dengan kampret masih 5 tahun. Jadi satu tim. Jadi ibaratnya jadi satu tim begitu kan, ibaratnya kan udah selesai ini masalah ini. Gitu kan. Orang berpikir negatif seperti apapun, kalau saya bilang, dan ini menjadi, sorry nih, sedunia baru kali ini kayaknya yang bisa seperti ini gitu loh. Ya artinya bukan karena beliau itu, dia sudah punya segalanya menurut saya gitu loh. Bukan karena bisnisnya dan yang lainnya, bukan. Ya bahkan kemarin dengan Palestina aja beliau diam aja, nggak perlu teriak-teriak. Kirim. Bantu 5 juta, 5 miliar gitu kan. Artinya beliau memang betul-betul negarawan dan empati beliau terhadap masyarakat Indonesia sangat luar biasa. Keseriusannya dan teruji. Tadi saya bilang, sosok beliau itu coba bayangin, partai-partai yang sudah lebih lama dari Gerindra untuk masuk 3 besar aja sulit. Berarti kan ada leader, ada jiwa kepemimpinan, ada figur yang memang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Dengan cara apa? Mereka menitipkan suara-suara mereka ke partai ini gitu loh. Maksudnya seperti itu. Karena tidak mudah gitu loh. Ya kalau kita lihat paslon-paslon lain kan ya pernah memimpin lah, tapi kan ibaratnya tidak apa ya, figur yang kuat begitu ya, tidak ada simbol yang muncul. Menurut saya seperti itu ya. Saya selaku ketua DPC, kehebatan seorang ketua DPC ya kalau dia bisa jadi ketua DPRD atau jadi wali kota atau bupati, DPD, ketua DPRD atau jadi gubernur. Kan gitu. Kalau ketua umum ya kan minimalnya memang menteri, maksimalnya adalah menjadi presiden Republik Indonesia. Ya kalau kita lihat di kedua itu kan yang lain kan cuma beliau aja selaku ketua umum gitu. Maksud saya seperti itu. Mari kita berpikir sehat, menurut saya seperti itu ya. Nah menarik, yang pertama ada kesamaan nasib, walaupun akhirnya Pak Heldy lebih dulu meraih posisi yang diperjuangkan jadi wali kota misalnya. Dan Pak Heldy sebagai ketua DPC Gerindra, kader Gerindra begitu. Tentu tidak lepas dengan posisi Pak Wali sebagai wali kota, jabatan politis kan gitu ya. Nah, dengan munculnya harapan bahwa Prabowo Gibran bisa menjadi presiden 2024, tentu juga bersamaan dengan peluang Pak Heldy menuju 2024 juga kan, 2 periode. Nah, apa yang Pak Heldy lihat dari masa depan Cilegon dipimpin Pak Heldy dengan kepemimpinan Prabowo di tingkat nasional? Ya banyak tentunya pembangunan otomatis pasti akan muncul lah. Kita nggak usah pungkiri lah, kalau Pak Yadi katakanlah ibaratnya jadi seorang presiden pun pasti akan bantu adalah yang satu alumni, satu alma mater dan yang lainnya kan begitu. Itu logis lah menurut saya gitu ya. Karena saya melihat beliau ini sangat sangat berwibawa, sangat tegas gitu. Terus kemudian yang hebatnya lagi beliau tuh kelihatan emosional, tapi tidak mau menjelekkan orang pada saat memang debat cawapres di depan umum. Di depan umum enggak. Contohnya yang saya sampaikan kemarin itu kan pernah ditanya mengenai perbandingan secara pribadi antara rumah beliau dengan keanggotaan kan gitu kan ya. Anggotanya nggak punya rumah dan yang lainnya kan. Kalau saya berpikir Pak Prabowo itu luar biasa. Beliau itu sesuai dengan apa yang disebut dengan kebutuhan dasar itu adalah kesehatan, ya kan, dan pendidikan. Beliau membangun itu terlebih dahulu. Kita tahu lah, saya juga jadi wali kota kemarin pas jadi wali kota COVID, ya kan, nggak bisa ya. Nah kita harus prioritaskan yang mana terlebih dahulu, ya kan, kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder. Menurut saya beliau tepat sekali membangun, mohon maaf kalau tidak salah, 25 rumah sakit, ya di seluruh di provinsi gitu maksudnya. Itu kan menandakan bahwa salah satunya adalah bahwa TNI itu harus sehat, betul nggak? Kalau kenapa-napa sudah ada rumah sakitnya. Terutama kan, dan untuk umum juga seperti itu kan, pastinya untuk umum juga bisa. Kemudian anak-anak TNI atau anak-anak umum juga bisa kuliah kan begitu kan, luar biasa gitu loh.
Jadi secara prinsip bagaimana TNI harus sehat, ya kan, dan TNI katakanlah ibaratnya harus juga anak-anak keturunannya juga bisa punya pendidikan yang level mahasiswa atau level sarjana juga. Dia sudah pikirkan 5 universitas yang saya baca ya, yang memang notabene katakanlah itu untuk kepentingan secara keseluruhan. Artinya Mbak, kayak Pak Hedi bahwa kebutuhan itu banyak, tapi mana yang prioritas begitu? Udah, betul. Nah, kalau untuk membangun itu saya yakin lah mereka kepikiran. Kalau nggak percaya sama saya, jadikan dulu beliau jadi presiden, pasti itu akan dipikirin. Kan yang namanya menteri pasti punya kewenangan yang terbatas, ya kan? Sama gitu kan. Semua kan decision makernya kebijakan ada di presiden. Jadi kan dulu beliau presiden kan gitu kan, baru bisa kan gitu. Saya gitu. Dan tidak, ya kalau menurut saya waktu pada saat debat juga ada penilaian tentang berapa nilai dan yang lainnya, menurut saya nggak etis itu disebutkan di situ gitu. Dan Pak Prabowo tidak menjawab bagaimana nilai seorang menteri yang akhirnya tidak digunakan lagi, tidak dipakai lagi. Ya kan, ibaratnya kan berapa nilainya kan bisa aja kan lebih kecil daripada angka 5. Beliau kan kalau bicara tendensi gitu ya? Kalau bicara tendensius, kita lihat dong. Karena beliau begitu sabar, beliau bisa menatap katakanlah ibaratnya mana yang harus dibicarakan dan mana yang harus tidak diinginkan gitu. Maksudnya seperti itu ya. Konseptual dan kematangan beliau sangat besar. Menurut saya gitu. Kalau kita lihat orang ngejaring ikan, diilustrasikan. Capres yang paling senior sekarang siapa? Ya. Pak Prabowo. Cawapresnya yang paling muda? Wakilnya. Nah, kan enak, jaring ikannya kan dari ujung ke ujung, bisa dapat ikannya banyak secara logika. Iya, betul nggak? Iya. Keterwakilan katakan anak-anak muda dan anak milenial di mana? Kan begitu kan? Maksudnya seperti itu ya. Menarik ya nih, Meldi. Ya. Saya punya teman juga 31 tahun, waktu 28 tahun udah jadi bupati ada. Ya kan, artinya seperti itu. Ya, mungkin bahwa usia tidak jadi ukuran. Tidak jadi ukuran. Oh, Jenderal Sudirman aja berapa tahun waktu itu jadi Jenderal Sudirman? Ya. Waktu berperang dalam rangka penentuan katakanlah ibaratnya seorang Jenderal Sudirman, ya kan, untuk Indonesia pada saat itu. Ya kan, beberapa lihat lagi nggak harus berpatokan itu, mungkin sudah saatnya memang harus direvisi itu ya kan. Betul ya? Iya kan? Gitu. Ya. Nah, Pak Eldi, pemilu tinggal hitungan minggu lah ya, artinya tidak sampai sebulan lagi. Apa harapannya selain tentu dengan capres yang didukung? Masyarakat Cilegon ini sebetulnya sekarang sudah cerdas ya, sudah pintar ya. Saya bisa membuat pada saat kemarin yang nggak bisa menjadi bisa, karena Cilegon ini adalah secara PDRB itu kota peringkat keempat terkaya se Indonesia pada saat paling kaya di Banten lah gitu ya. Artinya seperti itu. Kita sudah buktikan dengan honor RT 1 juta per bulan itu tertinggi seprovinsi Banten. Dana lingkungan per tahun dengan 100 juta juga udah bagus banget per RW loh per tahun. Ya kan, dulu nggak pernah bisa, nggak pernah ada. Beasiswa tadi 120 miliar kita anggarkan bagi anak-anak yang baru lulus. Terus kemudian sekarang berobat di Cilegon kan, karena UHC kita udah nyampe. Ya kan, pada saat kami pegang di angka 82%, sekarang ya di atas 100% gitu kan. Artinya 1,5 tahun kami berjuang. Waktu itu saya ingat di bulan Oktober dari 82 menjadi 96,81%, Januari 97,71%, Maret kami mendapat penghargaan nasional 98,09%, sudah mulailah. Ya kan, artinya orang Cilegon sekarang pakai KTP aja bisa masuk di 4 rumah sakit yang ada di kota Cilegon. Terus kemudian dari sisi katakan UMKM kita sekarang sudah mulai tumbuh dengan pinjaman. Orang ribut tentang KCS gitu kan, ada 4 program di situ. Ya kan, 25 juta itu bukan hibah, dibagi 5, maksimal 5 juta per tahun. Sekarang sudah ribuan orang sudah dapat manfaat ini. Bahkan sekarang sampai kita pinjamkan sampai di atas 10 juta. Sampai dengan 10 juta. Ya, dengan bunga 0%. Kemudian kedua tadi, beasiswa full sarjana sudah kita lakukan. Yang ketiga tadi, UHC tadi, bantuan kesehatan, sudah kita lakukan. Yang keempat adalah lapangan pekerjaan. Nah, pada saat kami menjabat menjadi wali kota itu kan pengangguran kota Cilegon peringkat ke-7. Ya. Sejak 2000, mohon maaf ini kalau tidak salah, 16 ke-7, 2017 ke-6, 2018 ke-7, 2019 ke-7, 2020 ke-7.
Nah, kami diwarisi waktu itu 12,69% atau sebanyak 25.976. Maka kami targetkan waktu itu 25.000. Ya kan, gimana caranya? Kita berkolaborasi dengan industri. Nah, langsung tuh setahun turun menjadi dari 12,69% menjadi 10,13%. Tapi tetap masih peringkat ke-7. Akhirnya kita berkolaborasi dengan UMKM. Ya, dengan NIB-nya kita gratiskan, dengan halal kita gratiskan, dengan hakinya kita gratiskan, dengan expirednya kita gratiskan, dengan pembinaan dan lain-lain. Akhirnya tumbuh nih. Turun lagi dari 10,13% menjadi 8,10%. Terakhir menjadi 7,25%. Jadi selama 2 tahun 10 bulan kurang lebih pengangguran Kota Cilegon yang tadinya 12,69% menjadi 7,25%, berarti turun sebanyak 5,44%, kan cukup besar. Kalau dibilang masih ada yang nganggur, ya pasti masih ada yang nganggur. Tapi data yang mana? By name, by address, tanya aja BPS. Karena ini hasil survei BPS. Sudah kita lakukan dengan 4 tadi itu kan. Nah, sekarang dengan palang pintu kereta api, ya kan? Artinya kita juga bisa pasang selama 20 tahun ini kan belum ada yang dipasang kalau tidak salah. Sampai kami mendapatkan penghargaan secara nasional juga. 12 palang pintu kereta api dalam waktu 3 tahun, 4 per tahunnya. Ini kan sangat luar biasa karena kami sayang dengan masyarakat Kota Cilegon yang kita cintai. Kita bangun 4 SMP yang selama ini di satu kecamatan itu nggak ada SMP negeri sama sekali. Coba bayangin. Bagaimana dengan katakanlah sistem zonasi dari 16 di Purwakarta itu kan dari 16 SD negeri SMP negerinya 0. Dia mau ke Jombang, di Jombang 24 SD negeri, SMP negeri cuma 1. SMP negeri 1 yang berdiri tahun 1958. Orang Jombang aja nggak bisa masuk, gimana orang Purwakarta? Mau ke Grogol, di Grogol ada 14 SD negeri, SMP negerinya cuma 1. SMP negeri 3 berdiri tahun 1980. Orang Grogol aja nggak bisa ketampung, gimana orang Purwakarta? Ini kan kita bicara ajas keadilan. Kita bicara Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea keempat mencerdaskan kehidupan bangsa, pasal 31 ayat 1 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, pasal 31 ayat 2 setiap warga negara berkewajiban mengikuti pendidikan dasar, kan gitu kan. Nah, dan selanjutnya pemerintah yang menyiapkan itu. Maka dalam waktu 4 bulan setelah kami dilantik, alhamdulillahirobbilalamin, ya, Februari kami dilantik, Maret, April, Mei, Juni, kami sudah disetujui meskipun sekolahnya belum ada. Nebeng dulu, tapi statusnya sudah ada. Sambil kita beli tanah, sambil kita bangun. Sekarang sudah jadi kan 12-13, tinggal yang 14 dan 15 yang belum jadi. Artinya waktu awal kita bisa menampung 480 orang, terakhir kita menampung kurang lebih 800 orang. Nah, sekarang pemerintah Kota Cilegon juga bisa membantu, mohon maaf, kemarin baru kita bantu 1.569 orang, anak-anak SD dan SMP yang tidak mampu sekolah di swasta. Kita yang bayarin SPP-nya. Termasuk anak-anak yatim di Kota Cilegon sudah kita bantu tahun kemarin 1.280 orang, per tahunnya kita berikan 1.200.000. Termasuk anak-anak jompo-jompo. Ya, ada 780 orang 1 jutaan. Termasuk lagi meninggal pun di Kota Cilegon ini yang kurang mampu kita santunin 2 juta. Ya kan, termasuk kemarin baru-baru ini kita berikan 5.000 orang kurang lebih dari RT RW, kemudian kader, satu lagi nelayan, yaitu apa? Yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Manfaatnya luar biasa. Kalau dia meninggal, kalau dia kecelakaan diobatin KPBS ini sampai sembuh. Kalau dia meninggal karena kecelakaan 75 juta, meninggal biasa 42 juta. Tapi anaknya bisa disekolahkan dari mulai TK sampai dengan sarjana 2 orang dengan dana 175 juta. Kan manfaatnya besar banget. Kita bisa bantu lagi yang namanya masjid. Kita bisa naikkan kemarin hibah kita ke Departemen Agama ya, dari 22 miliar menjadi 33 miliar. Naik jadi honor-honor semuanya. Guru-guru semuanya kita sudah naikkan. Penilik sudah kita naikkan 3 juta, pengawas 1 juta rupiah. Semua kita bisa naikkan. Kenapa? Karena Cilegon memang ada duitnya. Nah, pertanyaan saya, kenapa itu bisa dilakukan? Itu adalah keputusan politik. Makanya penting banget politik ini untuk pembelajaran masyarakat Kota Cilegon yang kita cintai. Karena langsung berkaitan nantinya dengan masyarakat. Iya, karena kepentingan itu gitu loh. Ya kan, seperti JLS kita bisa dapat bantuan 112 miliar, tahun ini dapat lagi 67 miliar. 67 miliar. Terus kemudian lagi kita kilometer 97, insya Allah ini dibeli lahannya, kita juga bisa ada tempat buat usaha. Dari mau ke Merak, 97 ya, mau ke Merak, nanti pulang dari Anyer juga kita udah siapkan Reskrasda, yang ex bangunan kemarin itu kan yang sudah ada di JLS. Nah, kita juga dapat lagi bantuan sampah kita ini kan cukup dikenal, Kang Yadi. Kemarin dari Jepang, dari Korea, DKI Jakarta juga dengan sistem BPJP co-firing ya.
bahan bakar pendamping batu bara. Belutnya ini sebentar lagi jadi, selesai kita masalah kita. Belurnya sebentar lagi jadi. Bentar lagi jadi. Nah, dengan program Artinya itu adalah keputusan politik. Ya. Makanya politik itu menjadi penting. Tanggal 14 bulan 2 tahun 2024 ini menentukan nasib Cilegon ke depan. Menentukan nasib Banten dan menentukan nasib Indonesia ke depan. Maka oleh karena itu, untuk merubah Cilegon lebih baik lagi ke depan, cuma ada 2 cara. apa tuh? Legislatifnya menang, jadi ketua DPRD. Ya. Eksekutifnya menang lagi. Berubah tuh, jadi satu jalur. Ya. Ditambah lagi kalau Allah ridho, nanti paslon nomor 2 ini menang. Kan satu jalur ke atas, ke samping, satu jalur. Oh, sejahtera orang Cilegon. Ya, Keputusan politik itu ada di masyarakat ya. Itu penentuan di masyarakat. Makanya oleh karena itu kami menggugah agar supaya masyarakat bisa belajar sedikit tentang politik, kepentingan politik. Tidak ada kepentingan pribadi saya, tapi bagaimana kepentingan masyarakat. Ya kalau saya memikirkan masyarakat, masa iya sih masyarakat nggak mikirin kita. Oke, pertanyaan terakhir Pak Wali. Dengan program Pak Heldi yang luar biasa sebagai wali kota, kemudian ditambah lagi dengan program Prabowo yang juga yang disebutkan tadi, bagaimana target di Cilegon? Apa? Target Prabowo Gibran di Cilegon? Ya, bicara mengenai target, ya pasti target menang. Ya, cuma kan kalau namanya kita nggak nentuin target kan nggak ada hitung-hitungannya. Memang sejarah menyatakan bahwa waktu 2 pasang itu di angka 69,9%. Iya betul. Betul ya? Artinya hampir 70%. 2 pasang loh. Nah sekarang 3 pasang. Sekarang Pak Heldi kan politisi, sudah wali kota, tentu secara politis perhitungannya agak pasti makin matang lah gitu. Secara nasional, Pak Heldi yakin 1 putaran? Yakin saya 1 putaran. Kenapa? Karena yang pertama banyak juga pola-pola berpikir yang sama dengan kami. Artinya seperti itu. Kemudian yang kedua, kami melihat bahwa tadi pengalaman beliau, yang dengan 3 kali ini empati masyarakat tumbuh biasanya seperti itu. Ya kan? Terus kemudian kita lihat dari beberapa survei dan yang lainnya, ya hanya ada di beberapa daerah, tentunya kan memang basis-basis itu kan beda-beda. Ya kan? Nah, tapi kalau daerah timur juga dan yang lainnya, ya kita lihat kan memang DKI kan karena ada salah satu pasangan yang memang sudah pernah jadi gubernur di situ kan begitu kan ya. Kalau dia Jateng juga begitu ya. Kita berdoalah dengan kolaborasi secara keseluruhan, ya kami mohon sih sebetulnya kepada TKD ya kan yang ada di daerah ini. Tugas ini kan memang tugas Gerindra. Tapi kan juga pendukung-pendukung Pak Prabowo seperti Golkar, seperti PAN, seperti Demokrat, ya kan? Contoh Cilegon aja dari 40 kursi itu Golkar 10, Gerindra 16, PAN 4, 20, ditambah lagi 2 Demokrat, 22, ditambah lagi 4 lah berkarya, begitu 26, tinggal 14 dibagi 2 kan begitu. Mereka betul nggak? Secara logika menang. Hitungan kertas. Kalau semuanya bergerak. Nah kami berharap, ya kan, tidak hanya Gerindra saja yang bergerak untuk mempromosikan Pak Prabowo ini. Koalisi dengan juga. Program yang begitu bagus ini, sayang banget kalau ini tidak sampai ke masyarakat. Buktinya kan para alim ulama aja, para tokoh masyarakat aja, deklarasi. Mereka bisa deklarasi gitu, bisa bergerak gitu. Artinya bahwa ini kepentingan ini mereka juga kan gitu ya. Nah kami berharap sih tegak lurus secara keseluruhan di Banten ini ya. Kalau itu secara keseluruhan bergerak, selesai. Mohon maaf, tinggal tidur gitu. Ya kan begitu, betul nggak? Iya. Nah kita berharap seperti itu, makanya ya kami namanya berharap ya. Betul. Ya kan, kebijakan ketentuan kan ada di pusat sebetulnya dari ketua umum masing-masing. Itu maksud saya seperti itu. Yang penting bagi kami adalah ini adalah kerja tim yang baik, bukan Superman, tapi super tim. Kalau Superman kan kerjanya sendirian. Nah dalam aja kebalik, ada di luar kan gitu ya. Tapi kalau super tim itu kan telananya ada di dalam. Baik. Ya kan, artinya bersama-sama kita saling mengisi, saling ini. Ya, intinya cuma satu. Sekali lagi kami berharap seluruh masyarakat Kota Cilegon lebih lebih cerdas dalam memilih pemimpin ke depan, dan karena ini penentuan nasib Cilegon, Banten dan Indonesia ke depan
hanya ada di 14 bulan 2 tahun 2024. Kalau kita nunggu 5 tahun lagi, kapan lagi? Harus sekarang nih. Gitu kan? Nah, sama, Pak Wali, kalau bisa Pak Wali nyalon lagi. Ya kalau mau nyalon lagi ya dukung dong partai kitanya. Supaya bisa jadi, kita saat ini ngerakit perahunya, tinggal nanti nyebrang ya kan gitu ya. Kalau dapat 8 kursi kan, itu angka minimal kan nggak ada masalah kan gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan kepada masyarakat Kota Cilegon, ya persiapan itu menjadi penting bagi kita semuanya. Tapi yang lebih penting lagi tadi, penentuan pada saat nanti mencoblos, itu betul-betul tadi, mana, kata Kiai kan, mana yang mudaratnya lebih sedikit. Gitu kan ya. Untuk siapa? Bukan untuk diri kita, tapi untuk Kota Cilegon yang kita cintai, ya seperti itu. Buat sama-sama. Ya kan kalau di sini satu jalur secara datar, di atas satu jalur, wah saya yakinlah Cilegon jauh lebih sejahtera ke depannya. Peluangnya lebih terbuka. Saya yakinlah Cilegon jauh lebih maju ke depannya. Yakin saya. Oke lah. Kelihatan yakinnya Pak Heldi, mukanya berseri-seri. Yeah. Baiklah Pak Heldi, terima kasih banyak. Kita sudah dikasih panggung nih setelah acara dengan Pak Heldi. Mudah-mudahan nggak kapok juga nanti kita bicara-bicara lagi ya. Dan mudah-mudahan harapannya sesuai dengan Siap. Pak Heldi tuju. Baik. Terima kasih banyak. Itulah podcast kita dengan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cilegon, Bapak Heldi Agustian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.